Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Sepertinya semuanya semangat untuk melanjutkan pelajaran hari ini. Ya, Ibu cek semangatnya dulu. Jika Ibu bilang matematika itu, maka mudah, tidak sulit. Oke, siap? Matematika itu mudah, tidak sulit. Oke, berarti semuanya semangat ya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan berdoa. Silahkan berdoa, pimpin satu orang. Aisyah mungkin? Ya, silahkan. Mari kawan-kawanku kita mulai berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa kalian hari ini mendapatkan ilmu yang berkah ya, dan berjalan dengan lancar. Oke, Ibu cek kehadiran dulu. Ibu absen ya. Yang Ibu panggil silahkan angkat tangannya. Agni, Hadir. Aisyah, Hadir. Alika, Azkia, Hadir. Gina, Hadir. Hanania, Hadir. Naomi, Kanita, Hadir. Konita, Hadir. Sofia, Hadir. Sahla, Hadir. Widya, Hadir. Sania. Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Ya, oke. Nah, hari ini kita masuk ke bab baru. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bab kesebangunan dan kekongruenan. Hari ini kita mulai bab baru. Ada yang sudah membuka buku di rumah. Hari ini kita belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, dimulai dari tabung. Karena yang namanya bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 ya. Ada yang sudah tahu 3 bangun ruang sisi lengkung apa saja? Kalau di kelas 8 kan kalian sudah belajar bangun ruang ya. Bangun ruang sisi datar. Nah, untuk semester ini, untuk kelas 9 ini yang kalian pelajari adalah bangun ruang sisi lengkung. Kalau sisi datar kemarin ada apa saja? Kubus, balok, prisma, limasen, itu semuanya bangun ruang sisi datar. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung itu ada 3. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Tabung, kerucut, dan bola. Nah, untuk hari ini kita belajar tabung dulu ya. Nah, jadi nanti yang akan Ibu sampaikan di sini bangun ruang sisi lengkungnya itu kita pembelajarannya berbasis etnomatematika. Apa itu etnomatematika? Ada yang tahu? Etno itu etnis, tahu etnis? Budaya ya. Nah, budaya. Jadi pembelajaran matematika dikaitkan dengan budaya. Nah, yang terlihat di sini ada gambar apa anak-anak? Ya, ada kue tradisional. Mungkin ada yang sudah pernah mencicipi ini? Belum pernah? Oh, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi model atau benda sekitar yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, kemudian menemukan rumus luas permukaan tabung, menentukan luas permukaan tabung, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Nah, ini kompetensi yang akan kalian capai setelah pembelajaran. Nah, ini indikatornya. Nah, sekarang kita masuk ke persepsi. Nah, coba dibaca, pernahkah kalian melihat kue-kue jajanan pasar tradisional berikut? Yang pertama, lihat. Pernah? Ada yang tahu namanya? Lemang. Mungkin ini ditemukannya di pasar tradisional ya. Kalau di mall tidak ada. Tidak ada di mall jual lemang. Atau mungkin ada yang pernah ketemu di mall? Kalian yang suka ke mall, pernah ketemu kue seperti ini? Oh, tidak pernah. Nah, ini biasanya di
jual di pasar tradisional. Satu lagi ini apa? Lupis. Ada yang suka ini? Mungkin makanan favoritnya? Oh iya, Sania sama Sofia suka ya. Oke, nah ini namanya adalah lemang Banjar dan yang ini adalah kue lupis. Nah, sekarang coba ini ada pertanyaan. Nah, bentuk bangun datar apa saja yang kalian temukan di kue tersebut? Silakan angkat tangan. Nah, ini contohnya lemang. Kalian menemukan bangun datar apa saja di kue ini? Lingkaran. Lingkaran, betul. Di mana lingkarannya, Aisyah? Di apa namanya? Di bagian Bagian sini. bagian tutup dan Alas. alas. Ya, silahkan Sania apa Sofia nih? Oh, Sofia. Apa lagi? Persegi panjangnya di mana? Bagian daunnya ini ya. Nah, daunnya ini kalau kita buka bentuknya adalah persegi panjang, betul. Nah, bagaimana jika pembungkus kuenya ini kita buka bentuk bangun datar? Apa tadi? Persegi panjang, betul. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara menghitung luas bangun datar? Tadi bangun datar apa tadi yang pertama? Lingkaran. Apa rumusnya? Masih ingat pelajaran kelas Pi R pangkat 2. Di SD juga ada ya. Nah, jadi kalian sudah mengenal lingkaran itu sejak di SD sudah ada. Ya, kemudian rumus dari persegi panjang. Betul. Yang sebelah sini mana suaranya? Apa rumus persegi panjang? Ya, P itu apa? Panjang, L? Lebar, betul. Nah, berarti kalian masih ingat materi bangun datar. Nah, sekilas ini manfaat dari kalian mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tahukah kalian mengapa kita perlu belajar bangun ruang sisi lengkung? Ya. Tanpa kita sadari, ternyata banyak sekali manfaat belajar bangun ruang sisi lengkung di sekitar kita loh. Oke. Nah, ini manfaatnya, silakan disimak. Belajar bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari. 1. Menghitung banyak cat yang akan digunakan untuk mengecat tiang bangunan. 2. Menghitung banyak liter susu dalam satu kardus jika diketahui panjang, lebar, dan tinggi kardus serta banyak kaleng susu di dalamnya. Nah, ini juga menghitung susu beruang tadi ya. Luas minimum permukaan kertas pembungkus es krim. Nah, pembungkus es krim. Siapa tahu nanti ada yang jadi pengusaha es krim. Dan banyak nasi dalam sentimeter kubik untuk suatu Nah, ini juga bangun ruang sisi lengkung, kerucut ya. Contohnya tumpeng. permukaan bola. Nah, itu. Itu adalah beberapa manfaat belajar bangun ruang sisi Nah, tuh. lengkung di kehidupan sehari-hari. Coba carilah contoh lain di sekitar kalian. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Apa? Menghitung apa? Apa? Lampu itu apanya yang dihitung? Lampu itu bentuk bangun ruang sisi lengkung bukan? Hah? Tabung, seperti tabung ya? Boleh. Menghitung apanya? Luas plastiknya mungkin ya, plastik yang diperlukan untuk membuat itu, ya, yang itunya apanya namanya sih? Ya, bola lampunya. Ya, boleh. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh lain? Ini tadi menghitung? Menghitung apanya ini? Boleh, menghitung isinya atau berasnya, boleh. Atau ketan yang digunakan untuk membuat lemang. Apalagi? Daunnya. Nah, ya itu bagus ya. Berarti kalian sudah mengetahui manfaat jika nanti kalian sudah mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, nah sekarang Ibu minta kalian duduk berkelompok. Sudah berkelompok ini? Oh, sudah. Oke. Nah, ini pembagian kelompoknya kemarin. Sambil Ibu bagikan LKPD-nya. Untuk kelompok 1, silakan tulis nama kalian dulu dan kelompoknya. Oke, sudah nerima semua. Silakan ditulis nama anggota kelompok. Kalian kelompok berapa berdasarkan yang Ibu tuliskan di depan. Oke, sudah?
Satu orang menuliskan, silahkan. Oke. Sudah? Jangan lupa tulis kelasnya ya. Kelompok 1 yang mana? 2? 2, oke. Yang 3? Oke, 4? Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Silang ya. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka LKPD halaman ketiga. Oke, nah di situ ada gambar apa? Ya, kue ini tadi ya. Kue ini tadi. Nah, di situ ada keterangan gambar di samping merupakan salah satu kue tradisional jajanan pasar yang terdapat di Kalimantan Selatan yang bernama lamang. Kalau di daerah lain mungkin lemang ya. Kalau di daerah kita itu disebutnya lamang. Lamang Banjar. Nah, ini kebanyakan yang memproduksinya itu di daerah hulu sungai. Kayak Kandangan, Rantau, gitu banyak kalian menemukan lamang. Kalau di Banjar ini mungkin kayak di Pasar Lama tuh ada orang jual, ya. Nah, di sini pertanyaannya, menurut kalian bagaimana bentuk kue lamang tersebut? Tabung. Ya, seperti tabung. Oke. Nah, di situ di LKPD kalian kan ada tulisan pertanyaannya ya, boleh dijawab. Kalau ada pertanyaan kalian jawab, di sampingnya pakai pensil boleh, pulpen boleh. Oke. Nah, sedikit pengetahuan kalian tentang pembuatan lemang. Silakan disimak. Nah, ternyata orang bikin lemang itu susah ya. Harus nyari bambunya dulu. Kemudian bahan-bahannya itu seperti apa? Ketannya. Kemudian dikasih santan. Santannya itu kelapa parut, harus diparut. Gak pakai yang sudah jadi kayak kara atau apa. Ya, jadi benar-benar mereka tuh membuatnya tradisional. Ya, silakan disimak videonya. Ini Ibu percepat saja ya. Nah, videonya karena ini proses pembuatan lemang saja. Oke. Terdengar di situ? Ya, mungkin karena agak cuaca agak mendung ya, jadi sinyal kurang bersahabat. Nah, lihat ini orang bikin bambunya. Mencari bambunya dulu, mungkin mencarinya di hutan gitu ya. Kemudian setelah itu orang menyiapkan itunya, menyiapkan berasnya. Ya, kemudian orang apalagi membikin santannya dari kelapa parut, harus diparut dulu. Ya, kemudian baru apa? Dimasak. Dimasaknya itu dimasukkan ke dalam bambu yang dilapisi oleh daun. Nah, kemudian dibakar. Nah, pembakarannya pun masih tradisional menggunakan kayu bakar. Nah, lihat. Nah, ini orang bikin itunya, daunnya. Nah, ya. Orang bikin pembungkus pelapisnya tadi. Oke. Bentar ya. Nah, yang pasti kalian sudah tahu ya cara pembuatan lemang tadi. Oke. Nah, ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Tidak ada. Nah, itu tadi sekedar pengetahuan kalian saja tentang lemang. Tadi video pembuatannya seperti itu. Oke, nah ini tadi bentuk lemang menyerupai bangun ruang tabung. Oke, nah sekarang kita mencari tahu apa saja sih unsur-unsur tabung. Nah, di sini ada gambar tabung. Silahkan kalian isi LKPD kalian dengan unsur-unsur tabung yang sudah ada di LKPD itu kan pakai nomor. Silahkan kalian isi. Ya, yang warna pink itu apa namanya? Yang warna biru itu apa namanya? Kuning. Kemudian ada garis AB, ada OC, kemudian ada T. Silahkan diisi dulu.
Sambil Ibu berkeliling, kalian menjawab ya. Silakan diskusikan. Silakan. Di depan sini ada anak. Ini ada di materi. Materi. Nah, oke. Oke, diisi ya. Silakan. Ada pertanyaan? Presentasinya kelompok 1. Masalah 2. Oke, sudah selesai? Oke, nah sekarang Ibu minta yang presentasi. Coba ada yang mau angkat tangan? Silakan. Oke, kelompok 1, silakan. Maju ke depan, 3 orang ya. Langsung ketiganya maju. Duduk di sini, berdiri di sini, di samping slide. Ya. Beri salam dulu, kemudian silakan. Yang lain tolong disimak kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan jawaban dari masalah 1. Jadi pertama-tama di bagian atas sana, yang bagian A itu bisa kita bilang tutup atau bagian apa ini? Silakan dibantu. Iya, bagian tutup aja. Iya, tutup. Lalu di Terus? bagian kiri atau bagian yang paling luas itu bisa kita bilang ada selimut. Ya. Nah, kalau yang warna kuning ini bisa kita sebut dengan alas lah. Nah, kalau yang ini titik O, lihatlah. Titik O adalah disebut titik pusat. Sedangkan titik garis dari O ke C, OC bisa kita sebut dengan jari-jari. Oke, kalau AB ya. Garis yang melintasi titik pusat ini disebut diameter, menghubungkan 2 titik antara lingkaran. Terus yang di tengah nih itu namanya tinggi. Nah, itu tuh ketujuh unsur tabung. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Sofia. Kenapa di situ dari titik pusat yang titik O? Oh, titik O. Karena titiknya itu berada di tengah lingkaran. Ya. Tepat berada di tengah lingkaran. Oke. Apakah Gimana? ada lagi yang ingin bertanya? Yang lain sama jawabannya dengan kelompok 1? Sama. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Oke ya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada perilaku kami yang salah atau ucapan kami yang kurang menjelaskan, mohon maaf. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah berani mempresentasikan hasil dari unsur-unsur tabung. Oke, sekarang kita jawab bersama. Tadi yang ini unsur-unsur tabung, bagian yang warna pink itu namanya apa? Tutup atau atap. Kemudian yang itu garis AB, garis yang putus-putus, ya, itu sama dengan diameter. Diameter ya, bukan tinggi. Diameter dari lingkaran tutup atau lingkaran alas sama. Ya, kemudian yang warna biru, bagian yang di sininya itu namanya adalah selimut. Kemudian berikutnya adalah garis OP. OP itu menghubungkan antara alas dengan tutup, ya, tegak lurus. Namanya adalah tinggi. Kemudian yang warna kuning bagian bawah itu sama dengan lingkaran di atas, tapi karena letaknya di bawah makanya namanya adalah alas. Kemudian O itu adalah titik pusat. Sama seperti lingkaran kan juga punya titik pusat. Oke. Kemudian ada lagi garis CO. CO itu adalah jari-jari. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, oke, bagus. Kalau tidak ada, lanjut. Nah, jaring-jaring tabung. Ada yang tahu jaring-jaring itu apa? Masih ingat kalian pelajaran kelas 8 bangun ruang sisi datar juga ada membuat jaring-jaring ya? Apa itu jaring-jaring? Struktur, boleh. Strukturnya dari bangun ruang yang membentuk bangun ruang. Jadi boleh diistilahkan bangun ruangnya itu kita buka, ya. Unsur-unsur yang membentuk bangun ruang itu adalah
jaring-jaring namanya. Nah, kalau jaring-jaring kubus kan kemarin apa jaring-jaringnya? Terdiri dari 6 buah persegi namanya ya. Nah, balok juga begitu, tapi persegi panjang kalau balok. Ya, prisma tergantung prismanya apa. Yang pasti kalian sudah mengerti apa itu jaring-jaring ya. Nah, sekarang bagaimana jaring-jaring tabung? Nah, jaring-jaring tabungnya kalau dibuka seperti apa? Coba lihat. Nah, ini kalau kita buka, anggap aja ini ada alas dan tutupnya ya. Nah, ini kan kalau kita buka akan berbentuk alas dan tutupnya bentuknya apa? Lingkaran. Jadi lingkarannya ada berapa? 2. Kemudian ini kalau kita buka, ada yang tahu ini kalau kita buka tadi bentuknya apa? Persegi panjang. Oke, persegi panjang ya. Boleh nih Ibu buka dulu. Nah, ini kalau dibuka bentuknya adalah persegi panjang. Ya, betul. Nah, lihat ini ada gambarnya di sini. Nah, ini penampakannya jaring-jaring tabung, yang di atas adalah tutupnya tadi setelah dibuka, kemudian yang di tengah itu selimut dan alas. Nah, jaring-jaring tabung terbentuk dari 2 jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Pada sisi alas dan sisi atasnya berbentuk lingkaran, sedangkan sisi selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, berdasarkan jaring-jaring tersebut, coba sekarang Ibu minta kalian menemukan rumus menghitung luas permukaan tabung. Nah, artinya kalian nanti menghitung apa? 2 lingkaran dan persegi panjang. Betul, Aisyah. Oke, Aisyah sudah belajar di rumah berarti ya? Oh, bagus. Oke, sekarang, nah ini ada juga di LKPD kalian. Silahkan kalian diskusikan per kelompok, isi nanti di bagian yang titik-titik itu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit, silahkan kalian diskusikan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masalah 2? Lagi nyoba-nyoba. Oh iya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Masih ingat luas lingkaran? Ya, sudah kita bahas tadi di depan ya. Luas lingkaran itu apa? Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham berarti ya? Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Untuk lambang-lambangnya ngerti pi itu apa? Karena sudah kita belajar lingkaran ya. Jadi kalian tahu pi itu apa, r itu apa. Kemudian di sini nanti luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Ini L-nya anak jangan sama, ini L besar. Kalau ini kan L luas, ini L kecil untuk lebar. Jangan disamakan, kan sama-sama L tuh. Jadi supaya membedakan yang satu besar, yang satu kecil. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Luas selimut tabung berarti. Oke. Itu huruf apa, nak? Enggak, ini V. Ini. Oh, V. V yang benar tuh seperti ini cara cara menulisnya. V ya. Nah, bisa? Supaya terlihat estetik. Nah, gitu ya. Atau boleh juga kalau mau cepat gini. Kalau mau cepat gini biasanya. Ya. Tapi yang tulisan yang benarnya seperti ini. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Gimana? 1 menit lagi beri waktu. Yang sudah selesai, angkat tangan, silakan maju ke depan untuk presentasi. Sudah selesai, boleh, silakan maju ke depan. Semuanya ya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2, oke. Silakan kelompok 2. Yang lain simak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2
rumus lingkaran seperti yang kita ketahui ada pi kali r pangkat 2. Sedangkan rumus luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali L. Nah, kalau Ya. kedua rumus itu kita gabung menjadi luas ribuan tabung. Jadi luas permukaan tabungnya adalah 2 pi kali r buka kurung r tambah t. Paham nggak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas dari jawaban kelompok 2. Ada? Tidak ada berarti semuanya sama jawabannya? Oh, mantap. Alhamdulillah. Berarti semuanya paham ya. Oke, silahkan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus ya. Nah, berarti ini mungkin sudah belajar semua di rumah ya. Jadi pintar-pintar. Oke ya. Nah, ini jawabannya tadi. Nah, karena permukaan tabung itu bentuknya permukaannya terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, maka untuk menghitung luas permukaannya, kita cari luas dari bangun datar tadi. Luas lingkaran apa? Luas persegi panjang apa? Nah, di sini tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, luas lingkarannya pi r kuadrat, luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar. Nah, kemudian panjang persegi panjang itu sama dengan keliling lingkaran. Ngerti lah itu berarti kalian. Kan gini. Ini kan tadi persegi panjang ya. Ya kan? Persegi panjang kan? Rumus luas persegi panjang apa? P kali L. Panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini kalau kita hubungkan dengan lingkaran, apanya lingkaran? Ini. Keliling lingkaran. Nah, jadi panjang dari persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Sedangkan lebar dari persegi panjangnya sama dengan tinggi tabung. Nah, makanya rumusnya jadi, coba kita lihat. Nah, ini keliling lingkaran kan kalian sudah belajar ya. 2 kali pi kali r. Nah, kemudian untuk lebarnya tadi sama dengan tinggi, sedangkan luas selimutnya tadi sama dengan luas persegi panjang, sehingga diperoleh panjang kali lebar, panjangnya 2 pi r, lebarnya t. Maka diperoleh luas selimut tabung 2 pi r t. Kira-kira mudah gak mengingat rumus ini? 2 pi r t. Ya, gampang mengingatnya ya. Kalau misalnya lupa rumus selimut tabung, tanya 2 Pak RT. Nah, tanya 2 Pak RT, ya kan? 2 pi RT. Nah, itu rumus luas selimut tabung. Nah, sehingga karena luas permukaan tabung tadi terdiri dari selimut, alas dan tutup, terbalik Ibu. Alas dan tutup, maka rumus gabungannya nanti ditambahkan semua. Luas alasnya berapa, luas atapnya berapa, luas selimutnya berapa, sehingga diperoleh rumus gabungannya. Ini ngerti ya kenapa jadi 2 PR kuadrat? Ngerti ya? Oh iya, bagus. Oke, nah ini setelah digabung, difaktorkan, yang samanya jadi 2 PR-nya keluar, sisanya dalam kurung R ditambah T. Nah, ini sebenarnya untuk rumusnya ini dengan ini sama aja ya. Sama, cuma ini yang lebih ringkasnya. Kalau kalian mau menggunakan ini silahkan. Atau mau menggunakan yang di atas ini juga boleh. Kalian hitung masing-masing luasnya. Kemudian baru ditambah hasil akhirnya. Boleh seperti itu. Jadi tidak harus pakai rumus yang akhir ini. Mungkin kalian lupa mungkin ya, tapi ingat ini. Nah, boleh pakai ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Paham? Kalau sudah paham, Ibu yang nanya. Gimana? Hah? Ibu yang nanya ya. Coba Gina mana Gina? Gina? Oke, Gina Ibu tanya luas alas dan luas atap itu kenapa jadi sama pi r kuadrat? Luas alas dan atap bentuknya apa, Gina? Lingkaran. Jadi sama kenapa? Coba ini tadi contoh tabung, ini kan sama.
Ini kan tabung ya. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama. Nah, sama-sama lingkaran. Ukurannya sama tidak? Sama. Kalau tidak sama bagaimana? Jadi apa? Jadi kerucut, tapi kerucut terpancung namanya. Kerucut terpancung. Nah, nanti kita belajar ya. Nanti kita belajar di materi kerucut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Tidak ada. Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Proses pembuatan lemang dari bahan sampai lemang jadinya. Nah, ini ada gambar. Yang pertama ada daun pembungkusnya. Kemudian setelah itu diproses untuk dimasak. Nah, ini menggunakan cara tradisional tadi dibakar, ya. Nah, ini sudah jadinya. Nah, sudah jadinya tinggal makan. Ya, ini dimakannya bisa menggunakan ada versi asin, ada versi manis. Kalau versi asinnya bisa menggunakan telur asin, abon. Ya, kalau versi manisnya bisa menggunakan sarikaya durian atau selai. Ya, selai yang inti, tahu lah inti. Yang dari kelapa parut yang kayak di dalam kue untuk. Nah, itu. Enak juga seperti itu. Tapi kebanyakan sih versi asin orang makannya. Oke, nah di sini ada permasalahan lagi. Nah, kalian Ibu minta diskusi lagi. Nah, Acil lalu seorang penjual lamang. Lamang tersebut terbuat dari bambu dilapisi daun pisang dengan ukuran diameter 7 cm dan tinggi 50 cm. Berapakah luas minimal daun pisang yang digunakan untuk melapisi satu buah lamang tadi? Nah, jadi kalian menghitung ini berapa? Jika diketahui diameter dari lamangnya dan tinggi dari lamangnya. Kalian diminta menghitung berapa sih luas minimal. Nah, luas minimal yang digunakan untuk membungkus lemang. Silahkan kalian diskusikan beserta teman sekelompoknya. Oke, Ibu beri waktu lagi 5 menit. Bisa? Tapi briefing. Ya oke. Yang digunakan rumus selimut apa luas permukaan? Luas selimut apa permukaan? Selimut. Kenapa jadi selimut? Karena tadi lemang itu dibungkus di sampingnya aja, atasnya nggak pakai penutup, bawahnya juga nggak pakai penutup. Jadi yang kita hitung itu adalah selimutnya saja. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini dapat 22/7 dari mana? Karena kelipatan 7. Oh iya, kalian pakai 22/7 karena Diameternya 7. betul, mantap. Tapi ini yang dipakai 3,5, bukan 7. Gimana? Bisa ya 3,5 dibagi 7? Bisa. Bagus, berarti kemampuan pecahan kamu bagus. Sip. Oke, gimana? Ketemu jawabannya? Oke, nanti diisi di sini. Kalau soal cerita itu biasanya hasil akhirnya itu harus pakai jadi, pakai kalimat ya. Jadi jangan misalnya kalian menjawab soal cerita langsung angkanya aja, harus menjawab dari pertanyaan soal cerita tadi. Misalnya berapa luas minimal daun? Maka jawabannya jadi luas minimal. Nah, harus seperti itu. Pakai jadi ya. Apalagi kalau aljabar itu kan misalnya kalian soal cerita tapi menjawabnya pakai aljabar, itu kan biasanya pakai variabel X, Y. Nah, jadi kalau kalian menjawab pakai X sama dengan aja belum menjawab pertanyaan. Jadi X itu tadi kalian misalkan apa? Misalnya X itu adalah harga buku gitu. Jadi harus ditulis lagi jadi ya, silahkan. Dibagi centimeter kuadrat. Sentimeter kuadrat untuk luas ya. Luas kan persegi. Sentimeter persegi atau sentimeter kuadrat. Sama. Persegi boleh, kuadrat boleh. Oke, ada yang sudah selesai? Silakan angkat tangan. Oke, kelompok berapa? Betul. Oke, silakan maju ke depan untuk presentasi hasil. Yang permasalahan 4 nanti dijawab juga ya. 4 dan 5. Oke, di sini silakan dituliskan dulu jawabannya. Karena pakai cara itu ya. Jawabnya jadi harus ditulis, ya.
Boleh. Atau tulis dulu nanti perkenalannya sekalian kan? Heeh. Temannya sambil dibantu mungkin membacakan. Kelihatan yang lain tulisannya? Mungkin diperbesar lagi sedikit. Oke. Sambil menunggu temannya presentasi, boleh kalian kerjakan masalah 4 dan masalah 5. Ya, sambil menunggu temannya. Iya, yang ini. Biasa lagi. Kenapa? Dibaca. Iya, dibaca. Presentasi untuk nanti yang belum maju mempresentasikan masalah 4 ya. Dibesarin sedikit nak. Nanti pas di jawabannya aja. Enggak apa-apa. Ada yang sudah selesai masalah 4? Ada? Boleh dituliskan dulu di depan. Nanti presentasinya sekalian. Setelah selesai masalah 3 baru masalah 4. Satu orang yang menulis saja dulu. Soalnya presentasinya nanti giliran. Oke. Gimana, lancar? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Perhatikan lagi itu menggunakan 3,14 atau 20/27 pi-nya ya. Bisa aja kan membedakan kapan dipakai 20/27, kapan dipakai 3,14. Oke. Karena sudah belajar lingkaran kemarin ya. Bon? Boleh. Silahkan. Oh iya boleh. Sampai situ ya, silahkan. Duduk dulu Gin, kelompok berapa nih tadi? 4, oke, duduk dulu. Ya sampai diketahui aja dulu tulis, oke. Silahkan yang lain menyimak presentasi dari kelompok 3. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai masalah 3, yaitu soalnya di sebelah dibacakan aja soalnya yang di LKPD. Saya bacakan ya. Sesuai gambar yang kita lihat sebelumnya tadi, Acil Alus, seorang penjual lamang. Lamang tersebut terbuat dari bambu dilapisi daun pisang berdiameter 7 cm dan tinggi 50 cm. Pertanyaannya, berapakah luas minimal daun pisang yang digunakan untuk melapisi satu buah lamang tersebut? Nah, jadi cara penyelesaiannya ialah kita analisis dulu apa yang diketahui. Nah, sesuai soal tersebut, kita dapat menganalisis bahwa lamang tersebut berdiameter 7 cm. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 7 cm. Nah, karena kita di sini menggunakan rumus 2 kali pi kali r kali p, jadi kita memerlukan r. Sedangkan r itu setengahnya dari diameter. Jadi setengah dari 7 itu adalah 3,5 cm. Sudah. Sesuai soal tadi, kita juga dapat menganalisis bahwa tinggi tabung bambu tersebut ialah 50 cm. Nah, pertanyaannya, luas minimal daun yang diperlukan. Luas daun sama saja dengan luas selimut tabung. Jadi, kita menggunakan rumus 2 kali pi kali r kali p. Nah, pi yang kita gunakan ialah 22/7. Karena ini kelipatan 7. Jadi kita tulis di sini 22/7. Nah, sesuai diameter.
sesuai dari jadinya di sini ialah 3,5 dan T-nya di sini ialah 50. Ya, kita gunakan sistem coret saja. Ini bisa dicoret? Bisa. Di sini berapa? 1. Di sini 2. Nah, 2 dikali 22 sama dengan 44. Kita turunkan 50-nya. Baru kita turunkan 2-nya. Dari mana 2-nya? Dari sini tadi ya. Nah, 44 dikali 50 sama dengan berapa? Ya, benar, 2200. Lalu karena ini dibagi 2, jadi hasilnya 1100 cm pangkat 2 ya teman-teman. Nah, kita telah menemukan hasilnya dan inilah luas selimut tabung atau luas daun. Ya, jadi hasilnya ialah 1100. Untuk lebih jelasnya, ada yang ditanyakan sebelum saya menutup presentasi kami? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang bertanya nanti dapat nilai, yang menjawab juga dapat nilai. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kelompok 2? Mana kelompok 2? Kelompok 2 mana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sama jawabannya? Oh, sama. Oh, bagus. Berarti Alhamdulillah. sudah jelas ya, saya menjelaskan kami. Ya, boleh kami tutup dikarenakan Oke. tidak ada lagi. Sama semua ya jawabannya ya? Sama? Sama semua? Ya. Oh, pintar-pintar semua. Alhamdulillah. Oke. Mari kita tutup dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Nah, tadi penyelesaian masalah menentukan luas minimal daun yang diperlukan untuk melapisi kue. Melapisi apa? Lemang. Oke, bagus ya. Semuanya tampil tadi sampai kelompok 3. Nah, kelompok berikutnya yang belum maju, kelompok berapa? 4, silahkan maju ke depan mungkin sambil mempresentasikan. Oke, mungkin satu orang menulis, satu orang sambil mempresentasikan. Oke, beri salam dulu, beri salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang ingin menyelesaikan masalah 4 dan ini akan ditulis dulu oleh panitia Ustadz. Oke. Boleh sambil dibacakan soalnya. Ada? Baiklah, saya akan membacakan soal yang akan kita bahas kali ini. Ibu menjual kue lapis berbentuk tabung yang seluruh permukaannya dibungkus koran. Jika kue lapis berdiameter 1 cm dan tinggi 50 cm, berapa luas koran yang diperlukan ibu untuk membungkus satu kue lapis? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui kita sudah mengetahui diameternya adalah 1 cm. Dan jika ingin dan tingginya Temannya adalah di sebelah sini, 50 Nak. cm. Biar kada terlindung. Oke, yang nulis tetap aja. Lalu ditanya adalah luas koran yang diperlukan. Luas koran sama dengan luas permukaan tabung. Cara mencari luas permukaan tabung adalah 2 VR dalam buka kurung R tambah T tutup kurung. 2 dikali 3, V-nya kita sudah mengetahui adalah 3,14 karena 1 bukan dari kelipatan 7. Lalu buka kurung lagi,
0,5 ditambah 50 cm. Yang lain disimak ya, Karena ini disimak. sudah dalam kurung, jadi kita akan menyelesaikan ini terlebih dahulu. 0,5 ditambah 50 adalah 50,5. bagaimana kita dapat 3,14 ini? Dengan cara 2 dikali 3,14 dikali 0,5. 2 kali 3,14 dapat 6,28 dikali 0,5 sama dengan 3,14 lagi. Lalu 3,14 dikali 50,5 sama dengan 158,5 cm pangkat 2. Oke. Jadi luas mini motor yang diperlukan untuk ngapiksi kue lapis adalah 158,57 cm pangkat 2. Apakah ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan saja. Ada? Aisyah mungkin? Konita? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang 3,14 tuh dikali 2 berapa? 6,28. Terus dikali lagi 0,5. Ya. Nah, itu mendapatkan 3,14 itu dari mana tadi? Coba diulang lagi. Jadi 2 dikali 3,14 sama dengan 6,28. Lalu dikali lagi dengan 0,5. 0,5 sama dengan aja kayak 28 dibagi 2 Dikali. Jadi kayak sama Oh, dengan iya. kayak 3,14. Bagi 2. Oh ya, 0,5 itu dijadikannya Hana, kelompoknya Hana itu jadi 1/2. Kan setengah ya. Nah, jadi hasilnya tetap 3,14. Bagus. Oke, ada lagi? Tidak ada? Semuanya sama jawabannya? Mungkin cara menghitungnya saja yang berbeda ya. Ada mungkin yang mengalihkan dengan 2 dikali 0,5 dulu, hasilnya 1 kan. Baru dikali dengan 3,14. Nah, itu bisa. Tergantung dari kalian mau menghitung yang mana dulu. Karena untuk perkalian kan dibolak-balik, hasilnya sama. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Nah, untuk masalah 5. Ya, oke, sebelumnya dulu ya, sebelum kita masuk ke masalah 5. Ibu mau menegaskan lagi. Nah, kalian mungkin menyebut 3,14 itu dengan 3,14 ya. Karena mungkin sudah kebiasaan dari SD ya. 3,14. Nah, itu sebenarnya menyebutnya itu jangan 3,14 nak, tapi 3,14 karena angka di belakang koma itu kedudukannya bukan lagi satuan puluhan. Ya, tapi sebutkan saja angkanya satu-satu. Jadi 3,14. Paham? Nah, kalau kalian menyebutnya itu 14, bagaimana kalau misalnya ada bilangan yang angka di belakangnya banyak? Misalnya 3,14 berapa sampai 6 digit. Masa kalian menyebutnya 3,1 juta berapa? Kan aneh ya. Nah, jadi kalian nyebutnya angkanya aja disebutkan. 3,14256 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi setelah pembelajaran ini jangan sampai ada lagi yang menyebut 3,14. Tapi berapa? 3,14. Tuh. Nah, oke, sebelum lanjut ke masalah 5 coba kita ice breaking dulu. Oke ya. Kalian tahu bilangan genap, bilangan ganjil? Tahu? Bilangan genap itu berapa aja? 2, 4, 6. Ya, ganjil? 1, 3, 5. Oke, berarti semuanya sudah tahu karena sudah dari SD ya kalian tahu bilangan genap, bilangan ganjil. Nah, kalau ibu menyebut bilangan genap, kalian pegang hidung. Kalau ibu menyebut bilangan ganjil, kalian pegang apa? Jidat ya ini ya. Jidat. Siap? Jadi genap. Genap. Hidung, ganjil ini. Ya, yang kalian dengarkan angka yang ibu sebutkan. Oke? 1, 2, 3, 5. Nah. Oke, masih ada yang belum fokus. Oke, lagi 10.
Ayo, 10 hidung apa jidat? Nah, hidung. Oke, bagus. Satu lagi. 7. Nah. Oke, kan tadi yang ibu sebut ya, angkanya genap apa ganjil. Jangan melihat di gerakan ibu, tapi lihat angka yang ibu sebutkan. Dengarkan angka yang ibu sebutkan sekali lagi lah. Mudah-mudahan semuanya kompak. 6. 6 kamu megang apa? Jangan pegang dua-duanya. 6 oke, bagus. Semuanya sudah fokus lagi ya belajar. Nah, sekarang masalah 5 rebutan kita. Rebutan. Yang duluan angkat tangan, ibu lihat dari sini, itu yang maju. Nanti kalau ada yang maju presentasi, ya, ibu kasih hadiah. Satu kelompok. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Jangan ada yang angkat tangan dulu kalau ibu belum menyebut 5. 5. Iya, kelompok. Kelompok berapa? 3. Oke, silahkan maju ke depan. Nah, silahkan tinggal diisi saja. Kayak gini kan saja lah Bu, 5 kali 2 nya 10, habis itu dikali 3. Boleh. Ini tulis yang ini aja, kado saya tulis yang panjangnya ini, misalnya jari-jari itu R aja, tinggi itu T itu tinggi itu T aja, nggak usah ditulis kata-katanya. Oke, silahkan. Sambil ditulis boleh, sambil dipresentasikan. Ini yang lebih boleh. Oke, silakan. Oke. Kelompok berapa tadi ini? Kelompok 3 ya? Oke. Boleh sambil dipresentasikan. Boleh. Silakan. Bacakan dulu. Assalamualaikum, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai masalah 5. Ya, jadi saya bacakan soalnya. Amal Ijai membuat lamang untuk acara akikahan anak bungsunya. Kue lamang yang dibuat Amang berjari Ya. 5 dan tinggi 40 cm. Jika Amang Ijai ingin membuat 50 lamang, berapa minimal luas daun yang diperlukan Amang Ijai? Oke. Jawab. Jawab. Rumusnya 2 kali. Pinggir sedikit Pak, ke pinggir biar teman-temannya melihat. Kamu di sebelah sini nulisnya. Ya, nah. Yang lain melihat ya? Ya, jadi rumus yang kita gunakan ialah 2 kali Pi kali R kali T. Oke. Terus ambil tulis. Nah, jadi dari soal yang saya bacakan, kita dapat mengetahui bahwa jari-jari tersebut ialah 5 cm dan tinggi dari lamang untuk acara nikahannya itu ialah 40 cm. Nah, untuk mencari pi-nya kita lihat pada jari-jari di sini. Iya. Nah, jari-jari di sini bukanlah kelipatan 7. Jadi kita menggunakan 3,14. Nah, yang ditanyakan dari soal tersebut ya luas daun untuk 50 lemang. Nah, lemang. Jawab. Luas daun sama saja dengan luas selimut tabung ya, teman-teman. Ya, rumusnya tadi tetap sama, 2 kali Pi kali R kali T.
Ya. Ya, cara simpelnya jangan pusing dulu, jangan terkecoh dengan yang lain dulu. Kita kalikan dengan yang kita mampu dulu. 5 kali 2 berapa teman-teman? 10. Nah, dikali 3,14. 3,14. Ya. Nggak apa-apa, ceplosan aja. Tulis dulu 40-nya. Nah, jadi 10 dikali 3,14 itu jadinya ya, Ya. Tulis hasilnya langsung. Bisa? ini jadinya positif loh. Iya, nggak ada yang negatif ini. Positif semua. Karena kan ini koma. Koma. Ini kan pindah nanti komanya ke sini. Iya. Jadi kan ini gak usah dihitung. Jadi 31,4 Iya. kali 40 ya. Hasilnya berapa? Ya, jadi kayak giniin dulu. Hasilnya 1,256. Oke, tulis di sini. Nah, Kok gini? ya, tulis 1256. Ya enggak, itu dia menghitung 3,14 dengan 10. 3,14 ini kan 314 ini kan Iya. koma. Jadi kan Langsung ada hasilnya 10, aja jadinya tulis sini. gak usah dikomain lagi. 3, Jadi 1256 kan tadi kah? 1 depannya. ya mau dihitung dulu. Sudah. Ya, untuk membuktikan apakah ini benar, kita coba ya guys ya. Aduh. 0 kali 4. 0 kali 1. Ya. 4 kali 4. 16. Simpan 1 ya. 4 kali 1. 4 Ya, 4 tapi ditambah 1 jadi 5. 4 kali 3, 12. Bentar teman-temanku sekalian. Ya, jadi jawabannya 1. Ya, karena 31,4 tadi. Ini saya cm pangkat 2. Ah ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Karena kan ini tadi 10. Heeh. Kan kalau ini 3,14 ini kalau dikali 10 kan hilang ini. Ya, digeser komanya. Heeh. Ya, Terus? jadi kita tinggal mengalih 3,14. 31,4. 31,4. Iya, 3,314 dikali 40. Heeh. Iya. Nah, terus nolnya dihilangkan karena ada koma tadi masih ya. Karena tadi dapat dari ini. Oh iya, betul. Sip. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oh, belum. Oke, silakan. Ini ditanyakannya buat 50 memang. Oh iya, betul. Jadi Lanjut. 50 caranya seperti ini. 50 dikali 1, 2, 5, 6. Oke, berapa? Hasilnya sama dengan titik sentimeter pangkat 2. Berapa hasilnya? 62.800. Oke, sip. Kalau yang membuktikan sendiri kali sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin kalian sudah menjawab juga masing-masing ya. Jawabannya sama? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kelompok berapa tadi? 2. Oke, karena sudah berani maju, ini ada reward untuk kalian. Silahkan dipilih. Ayo. Ambil. Satu-satu. Nggak mau? Ya udah. Ayo. Mau nggak dikasih hadiah? Oke. Nah, oke. Silakan duduk. Bagus ya semuanya hari ini. Alhamdulillah aktif semua, maju semua, dan semuanya presentasi. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah memahami apa itu unsur-unsur tabung? Sudah. Apa saja unsur tabung? Ya. Sudah. Jaring-jaring juga ya, sudah paham ya? Cara menghitung luas permukaan tabung sudah paham ya? Oke, nah kalau sudah paham semua, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas individu. Ya, ini kerjakan masing-masing, tidak berkelompok lagi ya. Waktunya Ibu beri 10 menit. Silakan jangan lupa tulis nama kalian. Oke, 10 menit ya.
Oke, silahkan dijawab. Oh, belum dapat. Oh, ya. Gue lupa kalau ada 4 orangnya. Oke, silahkan jawab masing-masing 10 menit. Jika sudah selesai langsung kumpul. Usahakan kerjakan masing-masing ya, tidak usah menyontek, tidak usah bertanya dengan teman karena tadi Ibu anggap kalian sudah paham semua. Setelah selesai nanti di belakang itu ada penilaian teman sejawat ya. Silakan kalian nilai teman kalian waktu kerja kelompok tadi. Nanti diisi di situ. Tuliskan nama yang menilai, nama yang dinilai. Kalian itu aja ya, rolling aja lah. Rolling orang-orang. Setelah selesai nanti di belakang itu ada penilaian teman sejawat ya. Silakan kalian nilai teman kalian waktu kerja kelompok tadi. Nanti diisi di situ. Tuliskan nama yang menilai, nama yang dinilai. Kalian itu aja ya, rolling aja lah. Rolling orang-orangnya. Pokoknya jangan menilai diri sendiri, nilai teman. Teman di samping. Ini lebihan nggak, nak? Lebihan.
Kalau ada yang sudah selesai boleh langsung dikumpul ya. Sudah, Aisyah? Kalau sudah, isi teman sejawat ya, penilaian teman sejawat.
Oke. Sudah, Ana? Belum. Sudah selesai? Oke. Hmm. 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 Ya, bisa. Jadi ini langsung, ini sudah selesai loh. Beri keterangan apakah lebih murah yang A atau yang B. Sudah, oke. Sekarang nilai temannya. Ini, kamu nilai ini, kamu nilai ini nilai gitu. Hah? Oke? Kamu menilai Sofia, Sofia menilai Sania, Sania menilai Syahla. Pun? Iya, tukar kertasnya. Enggak, kamu di kertas kamu juga. Di kertas kamu juga, tapi menilai punya Sofia. Ini yang ini. Tulis nama. Ya. Nah, iya kayak gitu. Ya? Boleh nama ringkas. Kamu nilai ini nilai ini lah. Udah lah, oke. Kalau sudah kumpulkan. Silakan. Ya, jangan lupa penilaian teman sejawatnya. Ya, bagus. Aisyah, ngumpul duluan. Ibu kasih coklat buat Aisyah karena ngumpul duluan. Iya. Maksudnya ini apa? 4, 3, 2, 1 ini apa? Skor. Oh, skornya. 1 ini tandanya kurang. Iya, ini yang paling kurang. Ini yang paling bagus. Ibu lupa bikin keterangannya di bawah. Gampang aja kan? 4 itu selalu, ya. Nomor 3 itu sering, nomor 2 itu kadang-kadang, nomor 1 itu tidak pernah. Paham? Oke, 4 itu selalu, 3 itu sering, 2 itu kadang-kadang, dan 1 tidak pernah. Oke, silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Ayo, silakan kumpulkan ke depan. Ayo kumpulkan. Oke. Ayo. Ibu hitung sampai 10. 1, 2, 3. Oke, bagus. 4. Kenapa? Tadi saya dijumlahkan. Nanti ibu saja yang jumlahkan. Oke, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Udah? Oke. Kumpul. Oke, langsung centeng. Tulis nama teman yang dinilai. Oke. Tinggal 1 orang lagi. Nama singkat aja, Nak. 4 itu selalu, 3 itu sering, 1 tidak pernah. Oke. Ya. 2 lagi. Ya. Oke, bagus, semuanya sudah selesai. Oke, sekarang kita membuat kesimpulan. Nah, pertama tadi kita belajar unsur-unsur tabung apa saja. Coba yang berani angkat tangan siapa? Unsur-unsur tabung apa saja, Aisyah? Ada meter, jari-jari,
Ya. tinggi, Mm. atap, Oke. atap atau pada tutup, Mm. alas, diameter. Diameter. Satu lagi Jari-jari. yang di sini. Oh, selimut. Selimut, betul. Kemudian jaring-jaring tabung tadi terdiri dari berapa bangun datar? Dua, ya. Ada lingkaran, ada berapa lingkarannya? Dua, dan satu persegi panjang. Jadi kalau dibuka itu ada 3 bangun datar ya, lingkaran 2 dan 1 persegi panjang. Kemudian untuk luas tabung rumusnya apa? 2 ya T ditambah itu luas apa? Selimut apa luas permukaan? 2 PRT luas? Selimut, betul. Kalau luas permukaannya? 2 PR kuadrat ditambah yang ini tadi? Jawaban siapa tadi? Nah ini 2 PR dalam kurung R ditambah T. Itu permukaan, itu artinya seluruhnya dihitung, alasnya dihitung, tutupnya dihitung, selimutnya. Kalau selimut yang ininya saja. Paham? Oke. Nah sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Oke. Oh belum. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang tabung. Betul. Apa saran kalian untuk pembelajaran hari ini? Ada yang punya saran? Kalian suka dengan pembelajaran berkelompok seperti ini? Suka. Oke, bagaimana kalau pembelajaran berkelompok ini apakah mudah lebih paham atau dengan tidak berkelompok bagaimana? Lebih mudah yang mana? Berkelompok ya, karena kalian bisa sharing. Oke, bagus. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya aktif. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau aktif menjawab pertanyaan, maju ke depan ya. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya pembelajaran kita juga akan berlangsung seperti ini. Kalian semuanya aktif. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari apa? Luas permukaan. Belum, itu pertemuan ketiga. Volume tabung ya, silahkan dipelajari lagi di rumah ya. Kalau misalnya sekalian sudah belajar di rumah kan enak ya, nanti tinggal apa yang belum dipahami aja ditanyakan di kelas. Nah sudah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Baiklah, sebelum Ibu tutup kita baca doa bersama-sama, doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.